Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonic Service. Dan baik teman-teman, di meja servis saya sudah ada HP Realme C2 dengan kasus kerusakannya yaitu restart sampai logo dia mati lagi, dan ketika saya coba restart paksa dengan menekan tombol power dan juga volume atas maupun bawah, tidak bisa ya, tetap restart terus. Akan saya coba cek bagian dalamnya. Sebelumnya kita buka dulu penutup belakangnya atau back covernya dengan cara kita congkel dengan pelan-pelan, lalu kita buka semua bautnya supaya kita bisa melihat bagian mesinnya. Setelah terbuka, langsung kita lepas saja baterainya. Ini masih restart ya, istilahnya boot loop atau restart sampai logo. Dan di sini saya curiga di bagian tombol power karena sangat kotor sekali. Tombol volumenya pun juga kotor sekali, banyak kerak-keraknya. Kita coba bersihkan. Dan untuk membuktikan ini kerusakan pada tombol power atau bukan, jika nanti kita pasang baterainya langsung menyala, kemungkinan tombol powernya bermasalah atau konslet, atau mungkin langsung nyambung ya, atau ada sedikit short pada tombol power. Itu juga bisa membuat handphonenya langsung nyala dan dia restart pasti ya. Oke, tidak ada short pada konektor baterai, berarti mesinnya aman, tidak short. Kita langsung pasang baterainya, kita lihat tanpa kita sentuh tombol power dia langsung menyala ya. Kita pastikan tombol powernya bermasalah, ini tombol powernya yang bermasalah. Nanti setelah kita ganti, nanti kita cek apakah masih restart atau tidak. Yang jelas ini tombol power kita pasang baterai langsung menyala. Kita buktikan tanpa kita sentuhkan pada fleksibel tombol power ya. Kita nyalakan dengan pinset tanpa kita sentuhkan tombol power. Jika ini bisa masuk ke menu atau mungkin masuk ke layar utama ya, sampai logo Realme ini sudah aman. Tinggal kita tunggu sampai layar utama dan masuk ya, tapi handphonenya terkunci. Berarti benar tombol powernya ini short atau mencet terus, jadi handphonenya tidak bisa masuk ke menu, dia langsung restart ketika sampai logo. Langsung saja kita ganti switchnya. Sebenarnya langsung kita ganti fleksibelnya sudah langsung jadi ya, tapi karena ketersediaan stok, saya hanya punya stok switchnya saja, jadi kita ganti switchnya saja. Di sini saya akan coba bersihkan dulu karena ini dilem ya switchnya. Kita bersihkan lem pada samping-samping, kaki-kaki pada switchnya supaya nanti bisa kita solder. Dan cara saya seperti ini untuk melepas dan memasang switch pada fleksibel on off atau fleksibel volume sama saja. Nanti kita beri tambah timah terlebih dahulu pada kedua sisi, karena ini berkaki dua ya, karena ada switch juga yang berkaki 4. Kita sisipkan isi cutter ke sela-sela antara fleksibel dan juga switchnya bagian bawah. Jangan sampai merobek ke fleksibel ya, hati-hati. Sisipkannya jangan terlalu dalam karena bisa mencongkel langsung ke switchnya sehingga menyebabkan fleksibelnya rusak. Ini tujuannya kita sisipkan supaya nanti waktu kita solder salah satu sisinya dia bisa merenggang. Nah, itu supaya merenggang setelah kita solder salah satu sisinya, dan nanti tinggal sisi yang lainnya kita solder sudah terlepas. Jadi ini sudah terlepas, fleksibelnya juga
tidak rusak. Oke, sudah terlepas, kita cek fleksibelnya apakah baik-baik saja ya, apakah fleksibelnya short atau tidak. Kita cek kedua kakinya, jika tidak terhubung berarti fleksibelnya masih bisa kita gunakan. Ya, kita cek tidak terhubung, dengan yang satunya harusnya terhubung. Ya, dengan satunya terhubung, dengan satunya tidak terhubung. Fleksibel aman, tinggal kita pasangkan switch yang baru. Ya, di sini saya hanya punya stok switchnya saja, jadi saya mengganti switch, bukan mengganti fleksibel on off. Kalau kita ganti fleksibel on off sebenarnya lebih gampang, tinggal kita lepas fleksibelnya, sudah jadi. Tapi karena ketersediaan stok di tempat saya tidak ada untuk tipe C2, Realme C2, jadi saya akali dengan cuma mengganti switch, walaupun memerlukan waktu yang agak sedikit lama dan perlu ketelitian juga karena bentuknya sangat kecil sekali. Tapi lebih gampang memasang switch daripada memasang komponen kutu-kutu seperti seperti kapasitor, resistor ya, itu lebih sulit lagi. Kita solder salah satu sisi dulu untuk menahan posisinya, kemudian kita solder sisi lainnya dan kita rapatkan setelah keduanya tersolder dengan baik. Kita tekan sedikit dengan pinset waktu penyolderan supaya switchnya mepet ke fleksibel. Ya, sudah terpasang, tinggal kita cek lagi dengan multitasker. Ya, kita pasang probe-nya pada pin, kemudian kita tekan switchnya. Jika jarum bergerak berarti sudah normal ya, dan ini sudah bergerak jarumnya, berarti switchnya sudah berfungsi dengan baik. Lalu kita pasang mesinnya untuk kita coba. Kita nyalakan handphonenya. Ya, sudah menyala. Dengan kita sentuh tombol on off nya, kalau tadi tanpa kita sentuh dia menyala sendiri. Sudah masuk ke tampilan utama walaupun terkunci. Kita cek tombol volume juga, karena tadi juga ada keraknya di tombol volume. Jika terjadi masalah, kita juga langsung ganti saja mumpung masih bongkaran. Ya, volumenya mencet-mencet sendiri juga ya ini ya. Ya, yang bawah tidak bisa dipencet tombol bawah, malah mencet ke atas. Dipencet ke atas ini nggak bisa juga ya. Tombolnya mencet terus ini yang ke atas ini. Tanpa kita pencet, dia mencet sendiri juga. Kita pencet satu kali, dia langsung full. Jadi ini mencet terus nih, kedua tombol ini bermasalah juga, kita ganti dua-duanya sekalian. Kita lepaskan lagi mesinnya. Lagi-lagi untuk fleksibel volumenya saya juga tidak ready, jadi saya ganti switchnya juga seperti proses penggantian pada switch tombol on off. Kita cek pada fleksibelnya terlebih dahulu. Untuk tombol volumenya ada yang satu shot dan yang bawah ini tidak bisa digunakan, alias jika disentuh tidak ada respon, tapi yang atas nge-shot. Di dua-duanya kita ganti sekalian.
Tadi lemnya sudah saya lepas, tinggal kita melepas satu persatu switchnya. Video saya percepat ya untuk mempersingkat. Yang penting prosesnya sama seperti penggantian switch tombol on off nya tadi ya. Setelah kita lepas, kita pastikan fleksibelnya aman dengan kita tes dengan multitester. Tidak ada yang nge-short. Kita pastikan yang nge-short benar-benar switchnya, jadi bukan fleksibelnya yang nge-short. Setelah kita pastikan, kita pasang switch yang baru. Lalu kita tes juga dengan multitester untuk switchnya. Ini agak tidak terlihat ya, tapi sudah kita pastikan sudah berfungsi dengan normal. Kita pasang mesinnya, coba kita nyalakan, lalu kita tutup penutup mesinnya sekalian dan kita baut sambil menunggu putingnya berjalan. Jadi penyebab restartnya tadi karena tombol on off nya konslet. Jadi sewaktu handphonenya nyala seperti ditekan tombol power terus menerus, jadi dia kembali mati lagi, kembali mati lagi, kembali mati lagi, begitu terus. Cuman untuk restart seperti ini bukan hanya tombol on off saja penyebabnya, kadang juga karena software, kadang juga mungkin karena komponen yang lainnya yang nge-short juga bisa. Tapi untuk kali ini memang karena tombol on off nya yang konslet. Ya, untuk volume sudah kita cek, naik turun berfungsi dengan normal, dan tinggal kita tutup bagian penutup belakangnya. Kita bersihkan karena tadi ada kerak-keraknya, ditutup belakangnya pasti juga ada keraknya, ini mungkin karena lembab jadi seperti itu. Baik teman-teman, untuk proses servis Realme C2 restart sudah selesai dengan mengganti switch tombol on off. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bisa bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.